Oke, halo semuanya, kenalin aku Salsa. Hari ini aku akan menjelaskan nih dan juga sharing-sharing bareng kalian juga tentang expressive art and juga writing journaling. Nah, judulnya kali ini karena kita mau ke babak baru nih, yaitu tahun 2023, yaitu judulnya adalah 2022 Year in Review, di mana kita melihat nih ke belakang 2022 ini kita udah ngapain aja, terus apa yang terjadi gitu, dan apa yang kita rasakan gitu kan di tahun 2022 itu. Dan juga 2023 projection. Nah, kedepannya kita mau seperti apa nih? Adakah hal-hal yang ingin kita keep up atau kita tinggalkan gitu. Nah, aku dari rediscoveringyourself.co, organisasi mental health yang lagi aku bangun. Oke, jadi ini untuk profil aku. Aku alhamdulillah udah lulus dari S2 Master of Research in Neuroscience di Newcastle University di UK. Dan ini adalah beberapa penghargaan aku yang aku dapat beberapa tahun terakhir ini. Oke, jadi sebelum itu, sebelum kita memulai journalingnya, sebelum kita seru-seruan nih proses di kita nanti menggambar, kita bikin plan-plan apa aja, terus kita review. Kita pertama ada ground rules dulu nih, yaitu pertama no judgment gitu. Jadi nanti misalnya aku meminta kalian untuk bikin gambar atau bikin tulisan, itu semua nggak ada yang salah. Jadi semuanya valid gitu. Jadi kita misalnya nanti aku minta kalian untuk menggambarkan emosi kalian dalam sebuah bentuk gitu. Nah, misalnya bentuknya tuh menurut kalian kok gini ya gitu. Apakah berarti aku ini kurang berharga? Apakah aku ini ada yang salah sama aku? Nah, itu enggak sama sekali. Jadi nggak ada judgement sama sekali, kita juga respectful with one another. Terus habis itu, ini juga nggak mengubah atau keperluan orang untuk terapi dan juga counseling. Jadi kalau kalian misalnya punya anxiety disorder atau depression, nah kalian tetap harus ke terapis dan juga psikolog gitu, atau ke psikiater. Nah, selanjutnya free yourself and be expressive gitu. Jadi misalnya nih, misalnya kalian pengen dari gambar itu, misalnya kalian diminta untuk menggambar lilin misalnya. Terus lilin kalian tuh yang di pikiran kalian sama yang di kalian pengen gambar itu berbeda misalnya. Misalnya lilin kan apinya warnanya merah kan. Terus kalian pengen, aku pengen biru gitu. Nah itu bisa banget. Jadi nggak apa-apa. Jadi misalnya berbeda antara yang biasanya ada dan yang kalian pengen berbeda itu nggak apa-apa, dan itu justru lebih bagus karena berarti kalian itu menghargai keberagaman di diri kalian. Jadi kalian menghargai keunikan kalian, kalian semakin bisa ekspresif, itu lebih bagus. Nah, habis itu follow your inner guidance and whatever comes up in your body and soul gitu. Jadi apapun yang nanti keluar, misalnya kalian pengen gambar, misalnya disuruhnya gambar bunga, tapi kalian juga pengen gambar misalnya mataharinya atau gunungnya, itu nggak apa-apa banget. Karena itu berarti ada yang ingin dikomunikasikan nih dari diri kalian terhadap dari gambar gitu. Nah, itu jadi penting banget ya, apapun yang keluar itu kalian tuliskan atau gambarkan aja. Nah, kalau waktunya nggak cukup, kalian bisa nanti mengerjakan exercise ini di luar kelas gitu. Jadi it's okay kalau kalian mau tanya-tanya aku di Instagram, boleh banget. Terus tadi ini udah disebutin all is valid and there's nothing wrong in here gitu. Nah, aku lihat nih banyak kalian yang pengen journalingnya itu benar. Gimana sih cara journaling yang benar gitu. Nah, sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kalian gitu. Ada yang pengen journaling untuk mengetahui diri mereka lebih baik gitu. Misalnya pengen mengetahui aku tuh sukanya apa sih? Aku tuh sebenarnya cita-citanya apa sih? Nah, itu masih belum tahu. Nah, itu butuh journaling ke daerah situ. Nah, bisa juga journaling ke masa depan gitu. Misalnya ada yang aku pengen reach goal segini, atau aku pengen habitku berubah nih dari tahun lalu ke tahun ini. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, jadi nggak ada yang salah, semua journaling itu baik dan kalian sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Nah, kalau kalian mau juga kalian misalnya lagi ngerjain tugasnya, bisa banget mention di @rediscoveringyourself.co dan @salsanadif, atau misalnya kalian pengen share nih tentang webinar ini, boleh banget gitu. Nah, jadi kalian sebelum mengerjakan, aku kemarin udah kasih tahu ya untuk prepare notebook atau iPad atau sketchbook, misalnya kalian pengen gambar yang besar sekalian gitu, atau kanvas juga boleh banget. Nah, terus
Untuk medianya bisa pakai pen atau pensil atau krayon atau pensil warna atau mungkin cat juga boleh yang suka misalnya ngelukis, dan juga paintbrush. Nah, terus habis itu nanti kita ada meditating sebentar, nggak lama sih, paling cuma 3 menitan. Jadi kalian tolong siapkan tempat yang nyaman, tempat yang kalian bisa merasa tenang gitu, untuk kita nanti grounding meditation gitu. Dan juga karena kita kan mendapatkan sesuatu yang baru nih, jadi butuh open heart and mind juga gitu. Nah, thank you banget buat kalian yang udah mempersiapkan ini dan mau join di sini. Nah, kenapa sih kita itu journaling gitu? Apa sih fungsinya, benefitnya itu apa gitu? Nah, jadi pertama you can know yourself more gitu. Terkadang kita melakukan kegiatan nih sehari-hari kita, misalnya kuliah, terus habis itu kerja, terus habis itu pulangnya udah capek, kita tidur, terus besoknya gitu lagi. Nah, kita nggak ada waktu untuk kita refleksi diri. Kita hari ini merasa apa aja ya? Terus kita merasa kalau misalnya kita merasa lelah atau ada yang kurang, nah itu apa yang bisa ditingkatkan atau mungkin itu sebenarnya kenapa ya kayak gitu. Nah, terus habis itu kita juga bisa untuk reflect on past experiences gitu. Jadi kalau kita tadinya nih misalnya kita menghadapi sesuatu yang sulit banget gitu. Nah, terus kita berhasil nih untuk melewati itu. Nah, dengan journaling kita bisa melihat lagi apa sih sebenarnya yang bikin kita itu berhasil melewati hal itu gitu. Misalnya kita melewati hal itu karena kita itu resilient, kita atau kita terus keep going walaupun kita rasanya pengen nyerah gitu. Nah, berarti kita bisa menghargai diri kita, oh kita tuh orangnya tuh nggak mudah menyerah ya ternyata gitu. Nah, terus habis itu expressing unspoken emotions and feelings gitu. Nah, jadi kadang-kadang nih kita di kehidupan kita sehari-hari, kita tuh bertemu sama orang segala macam. Nah, kita tuh banyak ya hal-hal yang kita pendem aja nih, walaupun misalnya kita rasanya sama orang ini kok, oh, orang ini agak ini ya, agak suka marah-marah gitu. Aku merasanya kok nggak enak rasanya, tapi kita pendem aja dan itu bikin kita jadi nanti menumpuk emosi negatifnya. Nah, kalau udah menumpuk itu bahaya banget karena bisa nanti kita hal-hal kecil yang kita misalnya ada hal-hal kecil yang kayak bikin nyebelin gitu, tapi kita emosinya jadi marah banget karena sebenarnya itu emosi yang tadinya kita pendem lama gitu, keluarnya di hal-hal kecil. Nah, kita jadinya nggak enjoy kehidupan, kita nggak menjalani hidup itu dengan kesesukaan hati kita gitu. Nah, habis itu journaling juga bisa ada menjadi map to navigate future events gitu. Jadi ke depannya kita pengen kayak gimana nih gitu. Kita pengen hidup yang seperti apa atau jadi pribadi yang seperti apa atau kita pengen mencapai goals atau intention apa aja nih gitu. Nah, jadi karena emosi kita itu kayak gelas. Jadi kalau misalnya gelas ini terisi penuh dengan semua, misalnya kita setiap hari kita ada perasaan marah, ada perasaan sedih, senang. Nah, itu penuh dan kita nggak tuangkan ke suatu medium, itu misalnya ada hal-hal yang bikin kita senang, kita nggak jadi senang gitu. Karena kita masih memikirkan hal-hal yang misalnya bikin kita sakit hati, bikin kita marah. Nah, itu karena nggak dituangkan atau tidak disampaikan kepada misalnya terapis yang tepat gitu. Nah, itu akan bikin kita jadi lelah sendiri. Makanya sering banget orang-orang kayak ngerasa, kok aku nggak ngapa-ngapain tapi capek ya. Nah, itu bisa aja karena emotion yang build up di diri kita gitu. Nah, kenapa memilih medium art dan juga menulis gitu? Nah, pertama, jadi art itu sebenarnya medium yang sangat kuat, yang sangat bagus, karena kalau misalnya kita ngobrol sama orang, kan kita berarti udah sadar kan, oh ini yang kita mau omongin, oh begini, begini, begini. Tapi kalau misalnya seni, itu merepresentasikan alam bawah sadar kita gitu. Jadi benar-benar bring to the surface difficult emotion, atau mungkin hal-hal yang sebenarnya kita pengen nih, kita suka banget pengen, misalnya kita adalah seorang pekerja gitu, tapi kita sebenarnya pengen jalan-jalan ke tempat yang calm, yang misalnya ke Ubud atau kemana gitu. Nah itu, tapi kita merasa, oh kok kayaknya nggak mungkin ya aku bisa mencapai itu. Kayaknya itu tuh hal-hal yang
mustahil lah uangku tuh masih perlu buat cicilan ini itu. Nah, tapi kan tetap harus diekspresikan ya hal itu. Nah, jadi nanti hal-hal itu tuh bisa keluar di art kita gitu. Jadi hal-hal yang masih kita tuh malu untuk komunikasikan, takut untuk komunikasikan kayak gitu. Nah, terus kenapa writing? Jadi writing itu bisa, jadi kadang misalnya kita overthinking kan, overthinking itu pikirannya banyak banget, wah mikir ini, itu. Nah, tapi dengan writing, karena writing kan prosesnya lebih lama ya daripada berpikir kan benar-benar cepat, kita mikir langsung keluar gitu, langsung ada. Tapi kalau writing kita memilah-milah dulu nih, pikiran mana yang pengen kita sampaikan, pikiran mana yang, oh rasanya ini tuh kayaknya nggak perlu-perlu banget, jangan deh gitu, nanti aku malah capek mikirnya. Nah, itu bisa refleksikan dari menulis gitu, karena menulis can slow down our mental processes dan juga kita bisa memproses our thoughts better gitu. Nah, jadi nanti di sini exercise-nya aku akan fokuskan kita ke self love. Jadi kenapa sih self love itu penting banget gitu? Karena kita kan pengen banget ya, pasti pengen kaya, pengen sukses, pengen hal-hal baik datang ke hidup kita gitu. Nah, jadi karena kalau kita mempunyai self love yang tinggi, jadi misalnya ada kan orang yang keyakinan dirinya itu sangat rendah gitu. Jadi kayak, aduh aku not good enough, aku kurang baik di sini, aku kemarin gagal. Nah itu berarti masih yang bukan self love gitu. Kalau self love itu lebih ke arah aku gagal tapi berarti aku sudah mencoba gitu. Nah hal-hal seperti itu penting banget untuk dimiliki karena ada yang namanya vibrate from a higher frequency gitu. Jadi kita kalau vibrate dari emosi-emosi seperti love, seperti joy, seperti gratitude. Nah, itu tuh bisa membuat kita mengattract, bisa membuat kita menarik hal-hal baik juga di dalam hidup kita gitu. Jadi baik menarik hal baik gitu. Nah, selanjutnya habis itu ada self-fulfilling prophecy. Oh ya, tadi yang lower frequency itu bisa juga kayak misalnya iri, dendam. Nah, kayak gitu kan iri kan berarti kita tuh belum tahu kalau kita tuh sebenarnya valuable kan. Nah, kalau misalnya belum valuable, kita merasa oh orang lain kok bisa lebih baik ya daripada aku gitu. Padahal kita sendiri udah keren gitu sebenarnya. Nah, terus habis itu self-fulfilling prophecy. Jadi self-fulfilling prophecy ini adalah di mana kita itu memiliki sebuah keyakinan. Nah, nanti keyakinan ini sebenarnya belum tentu benar. Misalnya, I am not good enough gitu. Nah, sebenarnya belum tentu benar. Tapi karena kita sangat percaya ini, kita jadi hasilnya itu akan beneran akan terjadi secara nyata gitu. Jadi misalnya kita gagal di suatu tes atau di lomba karena kita sebenarnya dari awal udah mikir nggak mungkin bisa gitu, nggak mungkin aku pasti kalah. Nah akhirnya beneran gitu. Nah jadi penting banget kita punya keyakinan yang positif terhadap diri kita. Jadi attract don't chase gitu. Jadi kadang ada orang yang kayak kok kayaknya dia tuh rezekinya ngalir terus ya gitu. Nah karena dia mungkin memiliki keyakinan yang positif terhadap dirinya, jadi dia santai aja walaupun orang misalnya udah punya rumah sendiri, udah bikin apa. Nah, kita santai aja karena kita tahu bahwa timingnya Tuhan, timingnya semesta ini tuh udah yang paling baik gitu. Nah, oke, sekarang aku mau guided grounding meditation dulu. Untuk materinya nanti bisa di-share ya. Oke. Suara meditasinya, suara musiknya udah terdengar belum ya? Kalau sekarang? Oh, masih belum ya? Oh. Nah, ini udah terdengar belum ya? Sorry, cara share audio tuh di mana ya? Ini baru pertama kali soalnya, sorry banget. Oh, udah. Itu Kak, Oke, udah. Tapi suara aku terdengar ya?
Habis itu fokus ke suaraku. Habis itu kalian bisa tutup mata kalian. Tarik nafas. Segini mungkin ya kita dengarnya. Oke, sekarang kalian bisa fokus ke suara saya. Lalu tutup mata kalian. Tarik nafas. Lalu buang. Tarik nafas lagi. Lalu buang. Ini suaranya udah oke. Kalian bisa melepaskan segala ekspektasi dari membuat gambar yang baik atau gambar yang cantik atau gambar yang sempurna, karena apapun ekspresi kalian itu penting dan matter gitu. Bagaimanapun itu terlihat gitu. Kalian sekarang bisa taruh tangan kalian ke dada kalian dan katakan, aku di sini, aku aman, dan aku siap membuka hatiku untuk hal-hal baru. Dan juga katakan, terima kasih diriku untuk karena telah bisa melewati tahun 2022 dan masuk ke tahun 2023 dengan mindset yang positif. Lalu kalian bisa memeluk diri kalian sendiri dan katakan terima kasih. Lalu kalian bisa membuka mata kalian. Oke, terima kasih banyak. Kalian keren banget, udah bisa ikut guided grounding meditation. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi ada quotes nih yang mengatakan bahwa the act of creating something is always more important than the result. Gitu. Jadi kalian membuat sesuatu aja itu udah keren banget gitu. Dan itu lebih penting daripada apakah hasil ini bagus atau kalau saya pelukis kan apakah ini nanti terjual atau gimana. Tapi kalian creating something itu udah sebuah achievement. Nah sekarang kita mulai journalingnya. Sekarang kita mulai check in nih with ourselves for today. Nah, apa yang jadi kalian bisa tuliskan ya di jurnal kalian. Pertama, how do you feel today gitu. Apa yang kalian rasakan hari ini? Kalian bisa tuliskan sedih, senang. Kalau senang kenapa? Sedih kenapa? Nah, setelah itu tuliskan lagi nih, apa 3 hal yang membuat hari ini tuh bagus baik gitu. Dan apakah kamu bersyukur akan hal itu? Lalu apa yang membuat hari ini terasa meaningful gitu? Apakah kalian misalnya bertemu teman lama terus kalian ngobrol-ngobrol gitu, terus kalian merasa wah aku seneng banget punya dia di hidupku gitu misalnya, atau kalian belajar kuliah, kalian bertemu dosen yang membuat kalian merasa aduh seneng banget sih bisa diajarin pelajaran ini karena ini pasti berguna banget buat nanti aku di dunia kerja.
Boleh sama ya, three good things sama meaningful. Aku kasih waktu 3 menit. Iya, yang meaningful satu hal aja. Kalau ada lebih, boleh lebih. Selanjutnya, kalau hari kalian direpresentasikan dengan sebuah objek, apa objek itu dan bagaimana objek itu akan terlihat? Tolong kalian gambarkan. Warnanya seperti apa? Terus misalnya sebuah objek itu adalah misalnya gelas. Gelas itu apakah ada di sebuah ruangan, atau di taman, atau di kamar kalian mungkin, atau di meja makan misalnya. Nah, ini gambar yang saya gambar. Kalau saya menggambar teko, karena saya merasa banyak ilmu yang saya dapatkan di 2022 dan ingin saya tuangkan kepada orang-orang di sekitar saya. Nah, kalian misalnya ada pengen, oh ini gambarnya di kitchen, di dapur, tapi aku nggak bisa gambar dapur nih. Nggak apa-apa, tulis aja in the kitchen atau di dapur gitu. Nah, nanti itu semua penting untuk ekspresi diri kalian. Terus aku juga kasih polkadot gitu karena aku merasa kok kayaknya lagi seneng gitu aku menggambarkannya, lagi seneng. Tapi misalnya nggak berhubungan sama yang kalian rasakan juga nggak apa-apa. Kalian pengennya tiba-tiba pengen apa gitu dan kalian nggak tahu kenapa, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang ini merepresentasikan gambar di hari ini. Nanti yang 2022 ada lagi. Iya, boleh banget. Ini hasil dari meditation. Jadi bagusnya meditation tuh itu. Kita bisa mengeluarkan hal-hal yang penting-pentingnya aja sebenarnya. Jadi yang kadang kalau misalnya terlalu over itu bisa dikurangin di meditation.
Oke, apakah sudah selesai menggambarnya, teman-teman? Bagus sekali, gambar anak kecil di bawah hujan gerimis. Wow. Oke, mungkin tunggu 30 detik lagi kali ya. Yeay, bagus banget. Nanti ada sesi refleksi kenapa kita menggambar itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita refleksi. Saat kamu menggambar objek itu, apa yang kamu rasakan? Apakah menjadi lega, lebih lega, atau kalian merasa sedih karena gambar itu tuh merepresentasikan hari ini yang kurang mengenakan gitu. Tapi kalian senang karena kalian bisa membagikan itu dengan diri kalian sendiri. Nah, kenapa kalian memilih objek itu? Apa sih favorit part kalian saat menggambar objek itu? Apakah warnanya, atau mungkin saat kalian membayangkan hal-hal baik yang terjadi hari itu? Dan kalau misalnya di-relate-kan ke kehidupan nyata kalian, bagian mana sih dari objek itu dan gambar itu yang paling merepresentasikan overall mood kalian hari itu? Apakah semua atau bagian dari kecil-kecilnya aja? Karena misalnya kalian tadi awalnya kan disuruh gambar objek. Nah, ternyata mungkin kalian yang ternyata lebih suka sama hal-hal yang di background-nya kalian gitu. Nah, jadi refleksi ini bisa membuat kalian lebih tahu tentang diri kalian sendiri gitu. Jadi hari ini kenapa ya aku? Nah, ternyata mungkin misalnya tadi ada yang sandal jepitnya copot gitu. Nah, kenapa ya? Kenapa aku gambar hal itu gitu. Wah, keren banget nih ada yang gambar anak kecil pakai jas hujan karena aku bisa melewati semua ujian-ujian dengan ceria, ditunjukkan dengan jas hujan kuningku. Itu bagus banget, keren. Thumbs up buat kamu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kita sekarang gratitude journal. Nah, sekarang tadi kan tentang hari ini. Nah, sekarang kita look back ke tahun 2022 nih. Nah, ini seru banget karena tahun yang 2022 ini banyak yang bilang roller coaster ya kan. Nah, jadi what are 5 things that makes you feel grateful in 2022? Nah, terus di sebelah itu kalian gambarkan sebuah kotak atau persegi di mana di kalian isi persegi itu dengan warna yang merepresentasikan momen itu. Bisa satu warna, atau bisa polkadot misalnya, atau gradasi, atau yang lain juga boleh. Ini contohnya. Lebih detail lebih baik ya sebenarnya. Cuma ini pas itu aku kayak lagi general aja.
Oh, I see. Jadi memang ini personal sekali ya. Jadi aku suka banget bacaan apa chat-chat kalian dan itu terima kasih banget udah sharing sama kita pada malam hari ini. Semoga selanjutnya kita bisa saling sharing-sharing lagi ya dan mungkin ada acara-acara kayak gini. Oke, buat yang masih bingung mau gambar apa, nggak apa-apa banget. Mungkin kalian punya gambarnya di otak tapi masih bingung karena nggak biasa gambar, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Jadi ini kalau misalnya kalian mau ikutan yang writing-nya aja, it's okay. Nggak apa-apa. Oke, siap. Musiknya kedengeran kan ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, refleksinya adalah kenapa kalian pilih warna-warna itu? Dan pelajaran apa yang kalian dapatkan dari momen-momen yang membuat kalian merasa bersyukur? Apakah kalian merasa oh sorry belum? Ya udah, berarti kita lamain deh untuk ini. Bagus banget. Ini ada yang tahun 2022 aku dapat banyak relasi dan mimpi mulai terwujud. Jadi warnanya hijau kuning. Keren ya. Jadi kayak di taman itu biasanya kan kalau misalnya mau tumbuh kan hijau-hijau, terus ada cahaya mataharinya, waktu itu kuning gitu. Keren. Oke, oh, kalau misalnya nggak sampai 5 nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa banget. Berarti yang penting satu aja itu berarti kalian udah banyak bersyukur gitu. Apalagi yang tahun 2022-nya itu berat, kalian hebat banget bisa menemukan hal-hal yang kalian syukuri. Oke, udah selesai kah teman-teman? Oke, lanjut ya. Ini kenapa kalian pilih warna-warna itu dan pelajaran apa yang kalian dapat? Nanti ini materinya dibagi, jadi misalnya kalian ada yang
udah belum selesai, kalian bisa balik lagi ke latihan ini. Kita lanjut ya. Nah sekarang 2022 in a drawing gitu. Pilih satu, rumah, pohon, atau orang, atau misalnya di luar itu juga boleh. Ini jadi untuk menggampangkan aja ya. Gambar yang merepresentasikan tahun 2022 kalian. Bisa kalian sambil lihat galeri HP, terus kalian ingat-ingat tahun 2022. Boleh all the good and the bad ya. Jadi some of the drawing elements may represent the good parts and others may represent the bad parts. What is the color of it and how is the story? Kalau aku gambar rumah, karena aku merasa kayaknya 2022 itu aku membuat foundation gitu, kayak membuat rumah di mana aku bisa lebih kokoh lagi berdiri untuk tahun 2023. Bagus banget. Jadi ini bisa healing juga karena gambar-gambar kalian misalnya ada yang tadi gambar orang-orang yang peluk dan gandeng aku, lihat sinar matahari di senja, itu bisa juga healing gitu kan. Jadi kalian merasa walaupun 2022 itu misalnya susah banget, tapi aku ditemani orang-orang yang sangat menyayangi aku gitu misalnya. Benar banget. Yang pilih pohon biasanya berarti 2022-nya banyak yang ada pertumbuhan apa gitu misalnya. Tapi ini benar-benar sama sekali nggak berarti kalau 2022 kalian susah berarti kalian gagal gitu, nggak sama sekali. Itu berarti kalian bertumbuh gitu, karena banyak fase yang memang kita diharuskan untuk belajar gitu. Jadi untuk sukses itu kan nggak mungkin langsung sukses ya kan, kita butuh belajar juga. Ada gambar api unggun, bagus banget. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya belum selesai bisa dilanjutin di luar sesi. Nah, apa yang kamu rasakan ketika menggambar dan walking through your past experiences di 2022? Apakah kamu seneng akhirnya udah berakhir nih 2022, atau kamu kayak merasa, aduh aku kangen banget nih 2022, ternyata hal-hal baik tuh ada juga ya walaupun susah gitu misalnya. Kenapa kamu pilih gambar itu dan warna-warna itu? Adakah insight yang kamu dapat saat menggambar? Misalnya, ternyata setelah dilihat lagi, aku pas bulan April tuh lega banget ya
bisa dapat ketemu teman-teman yang baik gitu misalnya. Dan apakah kamu jujur dalam membuat drawingmu itu? Terus adakah part yang benar-benar favorit kamu dan membuat hatimu tuh kayak, wah gila 2022 keren banget ya, aku bisa melewati itu gitu. Nah, kenapa hal itu favoritmu gitu? Apakah itu mengkomunikasikan part di hidupmu yang kamu udah merasa, oh, aku udah merasa cukup banget dan satisfied banget, atau merasa hal-hal itu masih lacking gitu, masih ada yang kurang gitu. Nanti kita ngobrolin yang kurang ini nanti di 2023. Boleh juga kalau misalnya mau di screenshot, misalnya takut kalian, oh belum selesai gitu. Oke, jadi nomor 6 tuh misalnya gini, kayak misalnya kalian gambar sebuah rumah yang udah kokoh nih. Nah, udah kayak bagus gitu, misalnya menggambarkan rumah ideal kalian. Nah, itu berarti, apakah itu berarti kamu merasa udah puas dengan accomplishment, dengan pencapaian kamu dengan hidup kamu, atau mungkin kamu menggambar misalnya rumah yang agak rusak gitu, misalnya ada udah dilumutin atau gimana. Nah, itu apakah mengkomunikasikan hal-hal yang kalian bikin merasa kalian, oh aku nih berarti kurang puas nih di area kehidupanku yang ini.
Oke, kita lanjut ya. Oke, musiknya, ya oke, nanti aku share linknya ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita ngomongin nih tentang hal-hal yang kita udah puas atau kita belum puas gitu. Nah, ini ada namanya alat bantu namanya Wheel of Life, di mana kalian bikin rate 1 sampai 10, apakah kalian udah puas belum di area ini gitu. Jadi kalian tulis misalnya di social and fun gitu. Kalian merasa, oh aku udah social nih, mungkin nilai kalian jadi 9 gitu. Tapi kalau misalnya kalian, health kalian, aku makannya kayaknya agak nggak sehat gitu. Aku merasa, oh 5 deh gitu, kasih 5 gitu. Boleh, boleh. Jadi misalnya tadi di dalam rumah ada orangnya enggak ya padahal udah dari tadi lah ya. Padahal udah dari tadi tapi enggak denger. Ambil ya. Iya, materinya nanti di-share di grup ya. Ini instrumen ini ya. Nanti aku share deh. Itu kayak untuk meditasi gitu biasanya. Oke, jadi Wheel of Life ini kalian misalnya merasa apakah kalian sudah puas belum di daerah kehidupan kalian yang ini gitu, misalnya karir kalian. Misalnya kalian merasa udah puas, oh nilainya nanti dapatnya 10 gitu, atau 8, atau 7 boleh, 6 juga boleh lah. Gitu. Atau masih biasa aja, mungkin 6 atau 5 gitu. Aku searchingnya relaxing music. Jadi di sini kalian boleh bikin lingkaran, terus kalian bikin kayak gini, persis kayak gini, atau kalian boleh tuliskan aja nih, misalnya kayak health 7, finances berapa gitu. Kalau dibikin wheel tuh kayak lebih lucu gitu sih, tapi kalau nggak dibikin juga nggak apa-apa, nggak perlu diwarnain ya.
physical environment tuh apakah lingkungan kalian tuh bersih atau enggak? Terus kayak mungkin kalian pengennya dihias atau kayak ada ornamen-ornamennya gitu. Kalian pengen kayak gitu. Misalnya. Bisa di home, bisa office. Oke, udah ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kalian kan banyak yang bilang kayak 2022 itu sulit banget gitu. Nah, apa aja sih struggle kalian yang paling sulit di 2022? Dan bagaimana kamu menghadapi itu? Terus kualitas di diri kamu itu apa sih yang membuat kamu bisa terus melaju gitu? Untuk terus keep on going, terus bisa deal with that gitu. Nah, karena struggle itu apakah bikin kamu empowered karena, wih aku berhasil melewati itu, atau aku merasa wah parah banget, aku hancur banget, kayak sangat susah banget menghadapi itu, dan itu nggak apa-apa, dua-duanya it's okay, karena sebagai manusia kita ya punya batas gitu, dan kadang memang ada hal-hal yang sulit banget untuk dihadapi gitu, dan itu butuh mungkin waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun agar bisa bangkit kembali, dan itu nggak apa-apa. Jadi kita pelan-pelan asal sampai ke tujuan gitu. Oke, kita next ya. Nah, sekarang karena kalian tadi kan udah melewati nih 2022, mau itu baik, buruk gitu. Nah, tapi tetap harus berterima kasih nih sama diri sendiri karena udah bisa melewati itu semua. Jadi aku pengen kalian write a message to appreciate your past 2022 self gitu. Jadi message-nya boleh kayak surat, boleh panjang, boleh pendek, boleh kayak kata-kata kayak kamu keren atau selamat ya kayak gitu. Nah, terus kalian juga boleh menggambar buke bunga untuk kalian sendiri gitu. Jadi kalian bisa search meaning of flowers dulu, misalnya kalian lihat di sini apa aja ya hal-hal yang udah
aku miliki selama 2022. Aku patient, misalnya aku patient gitu, mereka aku sabar. Jadi kalian boleh gambar bunga aster atau bunganya sesuai dengan interpretasi kalian gitu, sesuai kalian. Kalian pengennya misalnya aku pengen pilih bunga matahari karena bunga matahari itu menggambarkan optimisme gitu misalnya. Itu boleh. Karena kan di sini pure thoughts, tapi kalau berbeda juga nggak apa-apa. Ini contoh aku gambarnya emang nggak terlalu bagus, cuma aku di sini melambangkan apa yang telah aku rasakan di 2022 dan aku sangat berterima kasih sama diriku sendiri karena sudah melewati 2022, walaupun nggak sempurna, nggak sebagus gimana gitu, tapi itu udah good enough itu udah terbaik yang aku bisa lakukan dan itu cukup. Boleh diwarnain juga bunganya. Oke, boleh ini gambar yang tadi, misalnya mau dibikin contoh gitu. Ini emang bukan yang terbaik tapi nggak apa-apa. Dibikin bouquet gitu. Ini untuk kita, untuk kamu Salsa, untuk kamu siapa gitu. Kayak bunga-bunganya ya. Boleh tolong di mute ya. Sorry, aku izin mute. Heartfelt tuh berarti kita melewati setiap harinya itu dengan penuh kasih sayang gitu, dengan sepenuh hati gitu. Jadi kita benar-benar heartfelt moments, itu berarti yang terkena banget di hati gitu. Radiant tuh berarti bersinar. Jadi radiant shine.
Aster tuh bunga aster, boleh di searching aja di Google, bunga aster gitu. Kayaknya bahasa Indonesia juga aster deh. Boleh ya, jadi kalau misalnya ada bunga yang muncul di pikiran, terus kayak nggak ada di sini, nggak apa-apa banget, boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang 2022, thank you banget buat kalian yang udah ikut journaling untuk yang tahun review tahun 2022. Semoga tahun ini bisa jadi lebih baik dan pelajaran-pelajaran di 2022 itu nggak sia-sia. Oke, sekarang kita masuk ke 2023 ya. Next step-nya apa nih? Nah, jadi dari tahun 2022 reflection itu, kebiasaan apa aja sih yang pengen kalian
teruskan di tahun 2022. Terus tadi kan kalian kan udah gambar bunga-bunga dengan kualitas-kualitas kepribadian kalian kan. Nah, apa aja sih yang pengen kalian bawa dari 2022 ke 2023? Terus kebiasaan apa yang pengen kalian kurangin nih di 2022? Kalau aku di 2023 pengen mengurangi misalnya self doubt gitu. Kita meragukan diri sendiri gitu. Terus takut akan masa depan gitu. Misalnya takut nanti gimana ya gini gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa sama kemampuan kita, sama Tuhan, sama semesta, nah itu akan lebih inflow gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tema untuk tahun 2023 apa nih gitu. Jadi biasanya yang kita tulis di awal itu keinginan kita yang emang benar-benar kita pengen gitu. Nah, jadi kamu pengen 2023 kamu terisi dengan apa yang ingin kamu fokuskan, dan itu dari yang untuk tema 1 sampai 3 kata ya. Jadi bisa nourishment atau self love, adventure, atau flow dan inspiration. Jadi ini aku dapat dari webinarnya dari mengenaldiri.id. Itu jelasin bahwa intention itu adalah hal yang nanti kita itu pengen setiap hari ingat-ingat gitu di 2023. Misalnya bangun tidur gitu. Oh, aku pengen aku lebih inflow, nggak sama dengan semesta ini gitu. Jadi let it flow gitu. Jadi misalnya ada ketemu orang gitu, oke, aku terima gitu. Tapi kalau misalnya memang belum bisa, oke, nggak apa-apa gitu. Kalau nourishment misalnya nourish our body gitu. Jadi dengan badan kita diberikan asupan makanan yang bergizi, yang baik. Terus habis itu nourish our soul juga bisa dengan membaca buku misalnya gitu. Atau dengan dengerin podcast misalnya gitu. Jadi kalian
bisa tulis tema apa untuk 2023 ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini sekarang gimana caranya tadi kita kan udah punya niat nih, kita pengen meniatkan untuk lebih flow atau lebih adventure. Nah, digambar di balon. Nah, misalnya kalian atau kata-katanya nah, misalnya kayak kalian kata-katanya self love gitu. Terus kalian tulis 2023 self love gitu, terus boleh diwarnain. Jadi filosofinya apa? Kita boleh berencana, kita boleh membuat goals, kita boleh membuat to-do list, tapi nanti yang akan menentukan tentunya adalah Tuhan dan juga semesta ini gitu. Jadi kita boleh bikin goal itu, cuma kita juga jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Wah, harus mencapai goal ini gitu. Tapi juga nggak apa-apa gitu, hitung semua kemenangan-kemenangan kecil kalian gitu. Misalnya kalian udah bangun tidur aja, itu udah bagus banget, karena banyak orang yang juga nggak mau untuk beraktivitas ya, mungkin karena ada halangan juga gitu. Nah, jadi kalian udah beraktivitas seperti biasa aja, itu udah keren banget sebenarnya gitu. Jadi the philosophy is to let our hopes soar high and let the universe make its way for us gitu. Nah, jadi kalian juga boleh tulisin di balon itu misalnya di goals kalian yang lain, misalnya lulus di tahun 2023 gitu, atau traveling kemana gitu, boleh banget. The more detail the better. Jadi seperti kita memanjatkan doa itu kita lepaskan ke alam semesta ini. Untuk rekornya aku usahakan ya, kalau misalnya aku usahakan share kalau misalnya bisa di-share. Maksudnya soalnya ini kan banyak ya, panjang gitu, takutnya nggak ke-upload atau gimana. Tapi aku usahakan. Resolusi tahun 2023. Kan mereka ganti dia enggak kan? Saya izin mute ya Kak ya.
next ya. Nah, sekarang gimana cara mencapainya gitu. Jadi aku minta tolong kalian untuk menuliskan 3 hal atau aktivitas apa yang membantu kalian untuk bisa lebih align nih sama tema kalian untuk tahun 2023. Terus juga tadi kan udah bikin Wheel of Life kan. Nah, itu yang di bawah 5, tolong tuliskan 2 hal atau aktivitas yang bisa mengimprove Wheel of Life kalian. Proses. Oke, kita next ya. Nah, sekarang aku pengen kalian untuk 2023 ini bisa lebih melebarkan sayap kalian. Jadi get out of your comfort zone. Tulis 3 hal yang kalian ingin membuka hati kalian untuk itu di tahun 2023 dan tulis 3 hal baru yang ingin kalian coba di tahun 2023. Apa nih? Misalnya kalian tadinya masih malu-malu nih berbicara di depan umum, terus pengen coba deh jadi moderator di acara apa, atau coba menyuarakan pendapat kalian gitu misalnya. Keren banget, ada yang mau coba berkuda, diving, sama baking. Itu keren sih. Aku juga pengen tuh berkuda, seru. Keren, ada yang mau coba jadi instruktur bagi guru penggerak. Wah,
keren banget. Oke, kita next ya. Nah, oke. Jadi untuk journalingnya udah selesai, teman-teman. Terima kasih banyak. Nah, sekarang sharing session nih. Ada yang mau sebentar aku stop share dulu. Oke. Jadi gimana rasanya habis journaling? Apakah lebih plong, lebih lega gitu, atau rasanya seperti apa ya, udah tahu nih 2023 nanti mau ngapain aja gitu. Mungkin boleh sharing-sharing. Wah, siap, lega. Ye, ada arah baru juga. Siap, siap, siap. Aku share screen lagi. Oke. Mungkin ada yang mau open mic gitu, mungkin ada yang mau cerita exercise mana sih yang paling exciting, tapi ditulis di chat juga boleh. Exercise yang paling, aduh seru banget nih, aku suka banget melakukan ini gitu. Oke, jadi lebih fokus mau ngapain di 2023. Oke, masih ada yang belum. Oke, oh balon. Oh balon, sorry. Balon sih Kak. Oh balon tuh seru ya. Iya sih, aku juga pas bikin balon, kan aku juga nyoba. Itu seru banget karena kayak apa ya? Kayak rasanya mimpi kita tuh benar-benar dilancarkan gitu jalannya. Iya balon. Oke. Kembali menentukan tujuan hidup. Oke, lebih bersemangat. Yeay. Kalau exercise yang paling susah yang mana? Yang kayak, aduh ini tuh kayak susah banget gitu. Oke, masih ada yang bingung, jujur mau nulis apa, mau gambar apa, nggak apa-apa banget. Yang penting kalian udah mencoba mau membuat itu berarti sesuatu progres gitu. Dan itu udah keren banget gitu. Kalian harus mengapresiasi diri kalian akan hal itu gitu. Nentuin warna, oke. Oke, menggambar, terharu dan seru. Oke, yeay. Yang refleksi 2022 iya sih. Karena susah, karena 2022 kan panjang ya, di dirangkum sebagai satu gambar atau beberapa kata itu nggak cukup sih pasti. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itu kalian udah progres banget, udah keren banget, dan kalian harus apresiasi diri kalian sendiri. Yeay, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Yeay. Oke, kadang kangen sama momen baiknya. Iya, benar-benar. Nah, terus habis itu exercise apa yang membuat kamu merasakan hal-hal baru nih? Misalnya, wah aku nggak pernah merasa inline ini ya gitu. Kayak aku sekarang merasa jadi lebih tahu mau ngapain atau gimana gitu. Oke, lingkaran tadi agak bingung. Iya sih, akan agak membuat kalian berpikir tentang sisi-sisi kehidupan kalian. Karena kalau aku sendiri, aku nggak pernah kayak terlalu memikirkan kayak kesehatanku gimana ya kayak gitu. Nah itu kadang masih agak susah gitu. Oke, you're welcome. Thank you for hosting this. Oke, sip. Nah, terus what do you feel when doing the exercise? Tadi udah dijawab tuh, udah seru, terus habis itu lega, terus jadi tahu 2023 mau ngapain gitu. 3 hal yang mau dicoba di tahun ini jadi excited. Yeay, ya sih seru banget. Nanti soalnya biasanya kalau misalnya kita itu melepaskan, kayak misalnya kita pengen nih kayak nyoba diving gitu. Tapi karena kita terkadang udah di awal tuh udah bisa nggak ya, ini nggak ya. Nah itu kita misalnya nggak tulis. Nah itu semesta juga beresonansi kayak oh ya udah mungkin kamu belum pengen banget gitu. Tapi kalau misalnya ini bareng-bareng kita ada support system yang baik, terus kita bisa nulis kita pengen apa dan kita tulis, nah itu biasanya amin akan kesampaian sih, karena vision board itu kan itu benar-benar ngaruh banget gitu. Oke.
Oke, hal baru banget. Oke, siap. Nah, sekarang mungkin ada yang pengen ditanyakan nggak dari sesi ini? Mungkin tentang apa gitu? Oke, Kak Eti Komalasari, boleh open mic? Oke. Terima kasih waktunya, Kak. Iya, sama-sama. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa nyalain video, nggak Oke, bisa nggak apa-apa. nyalain gambar. Eh, Lebih ke bukan pertanyaan, mungkin lebih ke sharing atau Oh iya, boleh. menjelaskan ke pengalaman kemarin 2022 gitu. Jadi Mhm. mungkin kemarin yang saya rasakan dari 2022 itu lebih kebanyakan memikirkan ketidakmungkinan, Kak. Jadi Hmm. kayak ketika misalnya ingin membuat target ini atau target itu, yang saya pikirkan adalah ketidakmungkinan. Bisa nggak sih, nyampe nggak sih, dapat nggak sih, gitu. Jadi hal itu yang membuat saya jadi ragu, kemudian, berpikir, "Oh kayaknya nggak mungkin deh," gitu. Akhirnya yang target seharusnya jadi poin penting buat dilaksanakan, akhirnya nggak jadi. Sedangkan misalnya temen yang lain, dia tetap melaksanakan target tersebut dan dia dapat misalnya. Akhirnya ada hal penyesalan terbesar gitu yang, keluar dari diri sendiri gitu. Ketidakmungkinan, lebih ke overthinking mengenai nanti gimana ya ke depannya, begitu sih, Kak. Itu gimana caranya untuk agar diri ini lebih berdamai lagi gitu, nggak harus, memikirkan sejauh itu gitu. Mhm. Benar sih. Oke, makasih Kak Eti udah mau sharing Iya. sama kita. Oke, jadi ini benar banget. Makanya tadi di awal aku nulis kita di sini berfokus ke self love. Karena kadang kita tuh banyak banget di 2022 yang miss opportunity gitu. Jadi seharusnya sebenarnya kalau kita coba sebenarnya kita bisa loh gitu. Tapi kadang kita merasa kayak aku bisa nggak ya, kayak takut nanti malu atau kayak takut gagal gitu. Itu normal banget. Yang pertama harus diakuin atau diresapin adalah itu hal yang normal karena kita sebagai manusia kan pasti banyak kurangnya kan, dan itu nggak apa-apa merasa seperti itu. Nah, tapi aku pengen kita semua atau yang masih dalam kayak suka mungkin meragukan diri sendiri kayak gitu, uh, change dari scarcity mindset ke abundance mindset gitu. Jadi kalau scarcity mindset itu kayak kita tuh jadi yang menang itu cuma bisa dikit doang orangnya gitu. Jadi kita mikir kayak, oh kita mau ikut lomba ini, tapi kan yang menang cuma 3 orang, kayak aku pasti kalah lah dan segala macam gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ke abundance mindset, misalnya kalah pun kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga gitu. Nah itu di situ kita hitung sebagai, oh kita tuh udah menang sebenarnya. Tapi bukan menang yang juara 1, 2, 3, tapi kita menang dalam self development kita gitu. Jadi kita membayangkan dunia ini itu sebenarnya kita bisa jadi pemenang loh kapan aja dan di mana aja, tapi pasti semua ada proses gitu. Jadi kadang mungkin kita nggak menang secara fisik yang benar-benar menang, tapi kita belajar pun itu bisa dimasukkan terhadap kemenangan gitu. Jadi kita kalau nyoba bisa nggak apa-apa. Mungkin aku emang perlu belajar lagi gitu. Mungkin aku perlu belajar dari sini atau dari orang lain atau dari lomba kayak gitu. Mungkin itu sih Kak. Mungkin Kakak ada pertanyaan lagi Kak? Terima kasih, Kak, jawabannya. Nah, mungkin, lebih ke masih belum paham mengenai diri sendiri sih, Kak. Jadi kayak kadang, tiba-tiba, yakin banget dengan keputusan diri sendiri, tapi tiba-tiba, ragu banget dengan keputusan diri sendiri gitu. Oke. Ini aku lihat di kolom chat juga banyak pertanyaan ya. Nanti mungkin nggak bisa, sorry banget, nggak bisa semua kejawab. Nanti boleh DM aku atau di rediscoveringyourself.co nanti bisa dijawab juga. Oke. Tadi apakah pertanyaannya, sorry, untuk percaya diri sendiri ya Kak ya? Iya, jadi, kira-kira bagaimana untuk meningkatkan, bahasanya lebih menghargai diri, kepercayaan diri gitu. Karena memang terkadang, yang saya rasakan itu masih ragu dengan apalagi keputusan diri sendiri gitu. Apakah keputusan yang Hmm. saya buat hari ini misalnya, ini benar nggak sih? Apakah resikonya apa besar, apa bagaimana gitu. Dan resiko-resiko yang saya pikirkan itu, yang membuat, saya jadi mau melangkah itu ragu gitu. Oke. Makasih banyak Mbak Kak Eti. Ya bener, itu aku relate banget, kayak bener-bener aku juga setiap membuat decision tuh kayak
aduh ini bener nggak ya gitu, apalagi decision-nya yang melibatkan banyak orang gitu. Kalau aku biasanya kadang kita melihat diri kita itu jelek-jeleknya doang, karena sebenarnya itu ada fungsi evolutionary-nya gitu. Kenapa? Karena kita kan pengen kan dulu tuh ada namanya seleksi alam ya kan. Kalau misalnya kita nggak jadi yang terbaik, kita nanti bisa mati atau gimana. Nah, tapi kan sekarang udah bukan yang kayak kita seperti berburu atau kayak gimana gitu kan. Nah, sekarang kita bisa lebih mengurangi melihat diri kita yang buruk, walaupun sebenarnya itu ada fungsinya. Nah, jadi kalau aku caranya biasanya aku tanya ke orang-orang terdekat aku yang emang kenal sama aku tanya, apa hal yang baik dari aku yang kamu lihat gitu. Nah, itu biasanya jawabannya bener-bener kayak mengejutkan gitu. Aku jadi kayak, oh kamu lihat aku gitu ya, ternyata aku tuh punya loh sifat-sifat baik yang mungkin kadang tuh aku nggak sadari dan mungkin aku merasanya itu biasa aja gitu, tapi sebenarnya itu hal-hal baik. Nah, mungkin kepercayaan diri bisa dari situ, gitu sih, Kak. Iya, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, sekarang dari chat dulu ya mungkin ya. Tadi yang pertama, eh grup buat kita journaling bareng. Oh, itu nanti boleh, nanti aku akan adain juga. Oh ya, sebenarnya ya nanti deh. Itu jadi rediscoveringyourself.co bakal bikin open recruitment. Nah, jadi nanti tapi masih coming soon ya. Jadi nanti boleh follow rediscoveringyourself.co atau follow aku juga boleh. Itu nanti kita kasih untuk open recruitment-nya sesi apa aja gitu. Nah, terus ini boleh kakak ya, tadi kakak yang Kak Farah ya, boleh Kak Farah pertanyaannya Kak. Oke, thank you, Kak. Mau tanya terkait journaling itu prefer yang mana ya? Apakah kita nulis tangan langsung dalam buku atau aku kan nggak kebiasaan nulis ya, karena zaman sekarang apa-apa ketik gitu. Jadi lebih baik yang mana ya? Oke, makasih Kak Farah pertanyaannya. Kalau aku pribadi sih aku juga awal-awal tuh jarang nulis di buku. Jadi aku biasanya nulis di notes HP. Jadi setiap apapun kayak misalnya aku merasa kayak overwhelmed atau aku merasa kayak tiba-tiba di mall gitu kayak kok kayaknya terlalu bising ya, itu aku langsung nulis gitu. Jadi sebenarnya journaling itu bisa di mana aja. Nah, tapi di buku itu biasanya lebih terstruktur gitu. Ada kayak pertama apa, kedua apa, atau bisa dihias-hias misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung pilihan kakak lebih suka yang mana, kayak gitu sih Kak. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan. Apa sih batasan diri dari self-love dan overconfidence sama diri sendiri? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke, kalau jawaban aku adalah, misalnya kita tulis, aku orangnya percaya diri. Nah, atau aku orangnya misalnya aku udah baik di health sector misalnya di kesehatanku. Nah, kita jangan lupa tulis bukti-bukti apa aja nih yang mendukung hal tersebut gitu. Jadi misalnya oh aku makannya udah baik. Oh aku sering ngasih tahu teman tentang pentingnya healthy diet. Nah hal-hal kayak gitu itu penting untuk dicatat gitu. Jadi apa aja sih yang mendukung kita bahwa oh kita ini udah baik nih. Atau mungkin aku ini ngarang-ngarang aja nih kayak misalnya kan ada orang yang kayak ya mungkin itu salah satu penyakit tapi delusional itu kan ada ya. Nah, jadi bisa perbedaannya itu dari situ dari fakta-fakta yang mendukung keyakinan kita gitu sih. Oke, terus habis itu what daily practice or next step yang bisa kita lakukan setelah aktivitas ini untuk kita bisa inline dengan apa yang sudah kita tuliskan. Nah, jadi bisa daily journaling gitu. Jadi nanti mungkin akan aku share di postnya rediscoveringyourself.co. Jadi kayak misalnya what makes me proud of myself today gitu. Jadi apa yang bikin kamu bangga sama dirimu hari ini? Karena misalnya kamu udah melakukan hal yang kamu udah tulis di resolusi 2023-mu dan itu kamu keep on following that track gitu. Nah, itu bisa kamu tulis di journalingmu. Nah, kalau misalnya expressive art, kalau misalnya kayak
menuangkan emosi kalian, itu bisa kalian gambar apa aja, terus kalian ceritain gambar itu. Jadi diceritain kayak gambar ini orangnya namanya siapa, terus dia tuh lagi ngapain gitu. Kalian tulis di kertas atau kalian ceritain sendiri, boleh, atau sama orang atau terapis itu juga boleh banget. Jadi kalian bisa lebih plong, bisa lebih lega dalam menceritakan apapun yang kalian pengen ceritakan. Gitu sih. Template gitu buat journaling. Nah, itu biasanya ada buku-bukunya sih. Jadi buku journaling kalau aku tulis ya. Sorry. Namanya Fill the Blank Space. Aku lupa S-nya 1 apa 2. Jadi dia jual buku-buku jurnal yang emang udah ada tulisan-tulisannya gitu. Nah, jadi atau kalian bisa cari di Google itu journaling prompts. Nah, itu kalian juga bisa nemuin di situ pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang biasanya ditanyain untuk orang journaling gitu. Terus habis itu biasanya journaling template gitu juga ada biasanya. Oke, ada yang jadi di situ. Nah, terus di mengenaldiri.id juga ada sama Poppy's Dream kalau nggak salah bikin. Oke, itu juga bisa kalian di situ. Cuma biasanya harganya emang lebih mahal sih kalau misalnya buku journaling. Jadi bisa juga aku saranin kayak cari di internet journaling prompts atau journaling template. Nah, nanti kalian print sendiri, kalian tulisin gitu setiap hari gitu sih. Itu yang lebih affordable. Nah, terus habis itu aku share screen lagi ya. Kak, maaf OOT. Kalau semua yang kita tulis itu kemungkinan akan didukung semesta untuk terjadi, apa mungkin waktu kita nulis hal-hal negatif atau pesimistis saat journaling itu akan terjadi juga, Kak? Tapi kalau nggak ditulis nanti jatuhnya jadi nggak jujur sama diri sendiri. Nah, kalau misalnya hal buruk itu enggak sih, enggak bakal terjadi. Terus maksudnya enggak bakal kayak semesta jadi mendukung gitu. Justru malah semesta itu melihat kalau kamu tuh jujur sama dirimu sendiri. Karena bener banget, kalau nggak ditulis jadi nggak jujur sama diri sendiri. Jadi semesta itu biasanya mendukung abundance, tapi bukan kayak mendukung yang jelek-jelek gitu. Karena kalau misalnya kayak ditulis, itu berarti kamu kan semakin self-aware gitu. Jadi nggak usah takut, semesta tuh pro abundance, bukan kayak akan mendukung apapun yang jelek gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini benar, journaling pakai Notion recommended, iya benar banget. Oke, jadi udah semua ya mungkin ya. Ini ada beberapa yang belum sih, nanti akan aku coba jawab lagi. Oke, jadi next-nya, ya jadi coming soon ada open recruitment rediscoveringyourself.co. Jadi make sure to follow at rediscoveringyourself.co Instagram for more info. Nah, jadi buat kalian yang pengen nih punya impact untuk sekitar, untuk di mental health gitu. Nah, nanti divisi-divisinya akan diumumkan. Gitu. Nah, ini jadi kadang aku base-nya sebenarnya juga seniman, aku suka menggambar abstrak, jadi aku biasanya menggambar hal-hal yang emosinya susah dikeluarin gitu. Nah, jadi bisa juga kalau kalian pengen gimana ya, aku tuh misalnya objeknya masih agak bingung gitu. Objeknya masih agak bingung apa, tapi kalau misalnya abstrak tuh lebih kayak coba kuaskan perasaanmu, terus kayak misalnya kalau dirimu yang ke kanan, pengen ke kanan atau ke kiri, jadi itu lebih ke arah dari bodily sensation gitu kalau abstrak. Oke, jadi aku mau juga thank you to Saat Jeda dan mengenaldiri.id for inspiring me to make this webinar, karena sebelumnya aku ikut 2 webinar dari mereka, dan yang tadi nanyain untuk musiknya dari Yellow Brick Cinema di YouTube, nanti aku kirimin linknya.
Oke, jadi kita foto bersama dulu. Makasih banyak untuk kalian yang ikut. Boleh open cam, yang bisa open cam. Oke, ini habis ini oke udah selesai. Oke. Nice. Oke. Sebentar. Gimana caranya? View gallery. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oh, sekarang baru banyak yang buka nih. Oke. Oke, nggak apa-apa, nggak bisa open cam. Oke, kita ke slide 1 dulu ya. Ini ada 3 slide ternyata. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 2. Oke, nggak apa-apa Kak, nggak bisa open cam. Masih bisa reach di WA ya, boleh banget. Kalau mau tanya-tanya. 1, 2, 3. Oke, untuk yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Aku senang banget bisa sharing-sharing sama kalian. Semoga kedepannya di tahun 2023 ini bisa semakin maju, sukses, dan lancar semuanya. Amin, dan makasih banyak. Thank you guys. Okay, see you.